Hai guys, nama gue Reza Mustafa. Nah, kali ini gue bakalan menceritakan mengenai salah satu kisah kriminal zaman dulu ya guys. Ini di abad ke-15 yang dimana ini melibatkan pelaku utamanya adalah seorang bangsawan wanita yang wow, psikopat sih menurut gue. Nah, sebelum gue cerita dan siapa orangnya, gue mau promosi dulu buat kalian yang pengen mukanya cerah, glowing. Silahkan kalian bisa beli skincare gue, nama itu Reza Kosmetik dan Skincare. Nah, ini dia produknya ya guys. Nah, ini dia facial washnya atau sabunnya. Ini sudah BPOM, udah ISO juga pabriknya ya guys. Jadi kalian jangan ragu untuk beli. Ini tonernya. Tuh, ini juga udah BPOM. Kalian bisa beli juga. Dan juga ada krim siang dan juga krim malamnya guys. Oke. Nah, ini dia krim malamnya. Ini dia krimnya. Dia ini krim siang, krim malam, dan juga sama ini juga. Ini day krimnya, ini krim siangnya guys. Ini krim siang. Ini krim malam. Oke, ini kalian bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia. Oke guys. Nanti linknya gue kasih di deskripsi dari video ini ya guys. Buat yang pengen menjadi distributor ataupun juga reseller dari Reza Kosmetik dan Skincare alias skincare gue sendiri, baik itu kalian di Makassar dan juga di luar Makassar, boleh banget silahkan hubungi nomor manajer gue, nanti gue taruh di deskripsi video ini dan kalian bisa beli di situ guys. Kalian bisa hubungi nomor manajer gue dan kalian bisa join menjadi agen, distributor dan juga reseller. Oke guys, gue lanjut ceritanya. Oke, kisah kali ini gue bakalan menceritakan tentang seorang bangsawan wanita yang dimana dia ini sempat masuk ke dalam Guinness Book of Record ya, sebagai salah satu bangsawan wanita yang terkejam di dunia guys. Kenapa dia bisa memecahkan rekor? Karena dia telah membunuh kurang lebih 650 gadis muda guys, yang masih muda, cantik dan juga perawan. Bayangin betul-betul. Siapakah dia? Namanya adalah Elizabeth Bathory. Jadi Elizabeth Bathory ini lahir di Hungaria pada tanggal 7 bulan 8 tahun 1560 atau di abad ke-15 mau masuk ke abad 16 ya guys. Dimana sebagai bangsawan ini Elizabeth Bathory ini lahir dari ibu dan juga bapak, desas-desusnya ya, dia ini lahir dari ibu dan bapak yang masih sedarah guys, atau masih bersaudara. Jadi bapaknya ini seorang saudara dari ibunya, jadi masih sedara, mereka menikah lalu melahirkan si Elizabeth Bathory. Akibat dari sebenarnya menurut medis tidak boleh ya guys melakukan pernikahan saudara, karena pasti akan menimbulkan itu kecacatan pada anaknya. Dan ini terbukti pada Elizabeth Bathory, di mana Elizabeth yang lahir ini dari kecil dia tuh mengidap epilepsi atau kejang-kejang guys. Kasihan si Elizabeth ini, cuman memang agak kejam ya. Nah, dari kecil ini Elizabeth ini tumbuh di lingkungan kerajaan yang mewah ya, karena kedua orang tuanya ini bangsawan kelas tinggi dan juga kaya raya ya. Cucok meong lah pokoknya si Elizabeth Bathory ini ya. Akhirnya guys, Elizabeth juga ini desas-desusnya dari kecil itu dipercaya sudah mempelajari satanisme dan juga sihir atau magic ya. Jadi betul-betul Elizabeth ini banyak desas-desusnya, mulai dari dia anak yang lahir dari ibu dan bapak yang masih saudara, dan juga dia mempelajari satanisme. Pokoknya kurang lebih desas-desusnya itu banyak di Elizabeth ini. Nah, ketika Elizabeth kecil ini dia mengidap epilepsi atau kejang-kejang, dan biasanya itu salah satu treatmentnya itu menggunakan darah, di mana darah orang yang tidak epilepsi ini diletakkan di bibir dari Elizabeth, dan itu Elizabeth mencicipi darah tersebut, dan itu diyakini bisa mengurangi dari epilepsi atau kejang-kejang dari si Elizabeth ini sendiri guys. Singkat cerita, Elizabeth ini saat kecil ini udah dilatih untuk kejam ya, karena dia dari kecil ini banyak dibawa oleh orang tuanya untuk melihat hukuman mati ya, terhadap orang-orang yang dihukum mati. Jadi memang dia ini udah diajar untuk kejam ya dari kecil sama orang tuanya. Nah, di umur 10 tahun Elizabeth ini ditunangkan dengan Ferenc Nadasdy, yang dimana Ferenc Nadasdy ini merupakan juga anak bangsawan di Hungaria guys. Jadi mereka bangsawan menikah dengan bangsawan, tapi karena Elizabeth ini menganggap dirinya bangsawan yang lebih tinggi dari si tunangannya ini, makanya dia tidak mau memakai atau merubah namanya menjadi Elizabeth Nadasdy, tapi dia tetap mempertahankan namanya menjadi Elizabeth Bathory, yang merupakan dari garis keturunan dari orang tuanya ya.
Nah, singkat cerita mereka ini tunangan di umur Elizabeth itu 10 tahun, dan setelah itu Elizabeth ini menikahlah sama suaminya ini. Di mana hadiah dari pernikahan ini Elizabeth diberikan kastil yang bernama Kastil Setse, dan setelah menikah mereka tinggal di kastil itu, dan si Elizabeth ini dikasih kastil sama orang tuanya dan ditinggal bersama suaminya. 3 tahun setelah menikah, si Elizabeth ini suaminya diangkat menjadi komandan ya, pemimpin komandan atau pemimpin pasukan Hungaria, dan sering dikirim untuk berperang melawan Ottoman. Nah, pada tahun 1585 lahirlah anak dari Elizabeth ya, anak pertamanya ya. Jadi tahun 1585 ini anak Elizabeth ini melahirkan ya anak pertamanya, di mana anaknya ini bernama Anna Nadasdi. Jadi ini merupakan anak Elizabeth, dan berikutnya Elizabeth ini memiliki anak lagi 4 orang guys. Dimana pada tahun jadi suaminya ini sering meninggalkan Elizabeth untuk berperang ya. Jadi ketika suaminya berperang, Elizabeth ini ditinggalkan di kastil yang Setse tadi. Dia ditinggalkan bersama anak-anaknya, kelima anaknya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Jadi Elizabeth ini cukup kesepian ya karena suaminya banyak perang. Akhirnya pada tanggal 4 Januari 1604 suaminya ini meninggal dunia guys di usia 24 tahun. Jadi 1 tahun sebelum suaminya meninggal, pada tahun 1603 suaminya itu sempat lumpuh, mungkin karena pengaruh perang ya. Suaminya ini sering perang. Akhirnya pada tanggal 4 Januari 1604 suaminya ini meninggal dunia alias meninggoy guys. Si suaminya si Elizabeth ini alias Nadasdi meninggal di usia 41 tahun, dan dia ini lumpuh guys. Dia lumpuh dan juga sering mengalami kesakitan pada kakinya. Setelah suaminya Elizabeth ini meninggal, maka seluruh harta ini diwariskan kepada Elizabeth dan juga kelima anaknya. Nah, obsesi Elizabeth ini di mana? Ketika dia mulai untuk berpikir untuk menyiksa dan juga membunuh, mulainya muncul di mana guys? Jadi ketika suaminya pergi untuk berperang, Elizabeth ini kan kesepian ya, dia ditinggal sendiri di dalam kastil ini. Nah, disitulah mulai tumbuh jiwa-jiwa narsisme dan juga jiwa-jiwa Elizabeth ini merasa selalu bercermin, merasa dirinya cantik, awet muda dan segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu, Elizabeth ini muncul juga kegelisahan bahwa dirinya suatu saat akan menjadi tua, keriput. Pokoknya dia nggak mau mengalami hal-hal tersebut lah guys. Akhirnya si Elizabeth ini berpikir bagaimana caranya dia untuk menjadi awet muda terus dan juga tetap cantik. Karena si Elizabeth ini mempelajari satanisme, desas-desusnya mempelajari satanisme dan juga sihir atau magic ya guys dari kecil. Akhirnya si Elizabeth ini dihasut oleh salah satu pelayannya bernama Dorothea Dantes, di mana Dorothea ini sangat-sangat mendalami ajaran satanisme dan juga sihir. Nah, si pelayannya Dorothea inilah yang menghasut terus-menerus Elizabeth untuk melakukan ritual di mana atau menumbalkan pelayannya yang masih cantik, muda dan juga perawan. Tapi Elizabeth tidak langsung percaya guys terhadap si pelayannya ini. Si Dorka ini ya, kita panggil saja pelayannya Dorka karena memang panggilannya kayak gitu guys. Si Dorka ini terus menghasut tapi Elizabeth tidak langsung percaya. Hingga suatu hari si Dorka ini berhasil untuk menghasut ya. Akhirnya si Elizabeth ini mulai mendengar asutan-asutan dari si Dorka ini bahwa Elizabeth harus menumbalkan pelayan yang masih gadis, yang masih muda, yang masih cantik dan juga perawan. Dan akhirnya salah satu kejadian ini terjadi guys. Ada salah satu pelayan yang masih muda, masih cantik dan juga masih perawan yang merupakan pelayan pribadi dari si Elizabeth Bathory ini yang sangat dekat dengan Elizabeth ini. Dia itu melakukan kesalahan. Akhirnya si Elizabeth ini kesel. Dia kesel banget dan akhirnya si pelayan yang cantik ini ditampar sama si Elizabeth Bathory. Jadi dia ditampar sama si Elizabeth sampai pelayannya ini tersungkup atau jatuh ke tanah di ruangan kastil yang Elizabeth tempati, dan di situ ada Dorka juga menyaksikan peristiwa tersebut. Karena memang Dorka ini sering menghasut Elizabeth, jadi dia melihat si pelayan itu bibirnya berdarah dan dia memberitahu si Elizabeth guys. Akhirnya Elizabeth melihat dan si Dorka ini menghasut Elizabeth untuk ayo
coba icipi darah yang keluar dari bibir dari pelayan itu. Akhirnya Elizabeth mengambil darah dari pelayan tersebut dan mencicipinya. Disitulah mulai awal cerita si Elizabeth ini mulai membunuh. Dan korban pertamanya adalah si pelayannya yang masih cantik, muda, dan juga perawan ini guys. Akhirnya si perawan ini disiksa, ditampar-tampar, dan akhirnya ujungnya dia dibonsai guys, alias dibunuh ya. Dia menjadi korban dengan cara dia urat nadi tangan dan kakinya itu dipotong sama si Elizabeth, dan dia diekstraksi, darahnya dikeluarkan. Nah dari darah pelayan pertama ini itu digunakan sama si Elizabeth untuk ritualnya di bidang satanisme dan juga sihir. Dengan menggunakan darah tersebut, Elizabeth mencicipinya dan juga mengoleskan ke wajahnya serta ke badannya agar dia tetap awet muda dan cantik guys. Nah itulah korban pertama Elizabeth. Nah setelah korban ini selesai, darah dari si korban pelayannya Elizabeth ini habis, maka Elizabeth ini mengorbankan seluruh pelayan-pelayan yang masih cantik, muda, dan juga perawan di kastilnya. Akhirnya semuanya disiksa dan dibunuh guys. Dan pelayan-pelayan ini dia itu dibunuhnya itu sama kurang lebih sama si pelayan yang pertama yang dibunuh ya. Dia diekstraksi guys juga. Dia urat nadinya dipotong di tangan dan juga di kaki, dan akhirnya digantung guys. Bayangin Elizabeth sangat-sangat jahatnya bersama Dorca ini. Si pelayan-pelayannya ini yang bekerja di kastilnya dipotong urat nadinya, diekstraksi darahnya, dikeluarkan darahnya, dan pelayannya digantung dan posisinya ke bawah, dan itu darahnya ditampung di bak mandi si Elizabeth. Bayangin guys, sesadis itu. Gila, betul-betul cewek gila nih si Elizabeth. Cewek-cewek psikopat guys. Nah di dalam menjalankan aksinya ini, si Elizabeth ini sama Dorca tidak berdua aja ya guys. Dia dibantu sama asistennya lagi, dua pelayannya lagi. Itu bernama Anna Dracula dan juga Joey. Anna Dracula ini pacar dari si Joey guys. Jadi seluruh pelayan-pelayannya Elizabeth ini dibunuh lah di kastil itu. Akhirnya mereka semuanya meninggal dan darahnya diambil untuk dijadikan ritual si Elizabeth ini untuk tetap awet muda dan cantik. Nah guys, karena darah dari pelayan-pelayannya ini, darahnya ini sudah habis dan juga pelayannya sudah meninggal semua di dalam kastil. Akhirnya si Elizabeth ini berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan lagi darah dari gadis-gadis yang masih muda, cantik, dan juga perawan. Akhirnya si Elizabeth ini ala-ala dia buka pekerjaan pelayan dan merekrut gadis-gadis desa yang masih cantik, yang masih muda, dan juga perawan untuk bekerja di kastilnya. Direkrutlah guys gadis-gadis ini untuk bergabung. Akhirnya terkumpullah ratusan gadis-gadis dari desa yang cantik, muda, dan juga perawan. Masuklah mereka ke dalam kastilnya si Elizabeth Bathory ini, yang dimana di dalamnya itu ada Dorca dan juga si Anna dan juga si Joy. Pokoknya 3 pelayannya ini sama-sama jahatnya seperti dan kejamnya seperti si Elizabeth. Masuklah si perempuan-perempuan desa ini atau gadis-gadis desa ini, mereka sangat senang guys, excited ya, karena mereka berpikir bakalan jadi pelayan, mereka bakalan dapat upah dan juga diberi makan hampir tiap hari. Ternyata no. Sesampainya mereka ratusan gadis ini di dalam kastil, mereka langsung dikurung di dalam kurungan besi dan mereka tidak diberi makan ataupun minum dan menunggu giliran untuk dibunuh atau dieksekusi sama si Elizabeth dan ketiga pelayannya. Akhirnya si gadis-gadis desa ini mendapat giliran untuk dibunuh guys. Sama seperti pelayan-pelayan yang sebelumnya yang bekerja di kastil si Elizabeth. Gadis-gadis desa ini yang masih cantik, muda, dan juga perawan ini dibunuh semuanya dibunsai sama si Elizabeth sama 3 pelayan ini. Mereka sama caranya kurang lebih dipotong nadinya di pergelangan tangan dan kaki dan diekstraksi atau dikeluarkan darahnya sampai mengering, dan darahnya itu dipakai untuk ritual. Dan pelayan-pelayan ini sempat dikuburkan ya guys, karena ini udah banyak pelayan yang di dalam kastil ini menjadi mayat atau udah meninggal. Jadi akhirnya si pelayan-pelayan ini sempat dikuburkan secara baik oleh Elizabeth, dan Elizabeth ini mengambil pemuka agama untuk menguburkan. Tapi di belakang itu udah nggak lagi guys, karena si pemuka agama ini curiga kepada Elizabeth, kok korbannya makin banyak. Dan setiap dicurigai atau ditanya sama si pemuka agama ini, kok semakin banyak yang dimakamkan, Elizabeth itu selalu menjawab ini adalah korban kecelakaan kerja di kastilnya. Dia pokoknya selalu mengelak lah. Nah setelah gadis-gadis desa ini semuanya meninggal guys, dan mayat itu ada yang dibuang di bawah kastil atau ada yang dibuang di belakang kastil, karena di belakang kastil dan sekitar
kastil Elizabeth itu hutan dan juga sungai, ada yang dibuang di sungai dan juga ada dibuang di ladang. Gak sih dibayangin sejahat itu Elizabeth ini sama si 3 pelayannya ini. Jadi singkat cerita, jadi dibuang lah mayat-mayat itu, disebar-sebar lah, tapi kebanyakan juga di dalam kastil guys. Akhirnya setelah semua gadis-gadis desa yang ratusan itu direkrut dan udah meninggal semuanya, darahnya udah dipakai untuk ritualnya si Elizabeth, berpikirlah si Elizabeth ini bagaimana caranya untuk mendapatkan gadis lagi yang masih cantik, muda dan juga perawan. Dan bayangkan guys, si Elizabeth ini merekrut bangsawan-bangsawan dari kelas bawahan untuk ala-ala ya dipekerjakan di kastilnya Elizabeth ini, dan mereka dijebak. Ada puluhan bahkan ratusan juga gadis bangsawan rendahan itu yang direkrut dan diajak ke kastil. Sampai di kastil sama guys, mereka dikurung, disiksa, nggak diberi makan dan akhirnya dibunuh rata-rata itu dibunuh dengan cara dipotong urat nadinya guys. Bayangin, urat nadi tangan dan kakinya dipotong dan dikeluarin darahnya dan digunakan untuk ritual agar si Elizabeth ini tetap awet muda dan cantik. Akhirnya dari puluhan dan juga dari ratusan bangsawan ini guys, ada salah satu bangsawan kelas rendahan ini yang berhasil kabur, dan dialah itu berhasil untuk melapor ya ke pihak yang berwenang. Dia melapor menceritakan semua kejadiannya bagaimana di kastil tersebut. Akhirnya pihak berwenang ini datanglah. Ada satu pemimpinnya dari pihak berwenang ini bernama Gheorghe Turso ya. Dia itu merupakan sepupu dari Elizabeth, tapi dia bekerja sebagai pimpinan dari pihak berwenang atau polisinya lah pada zaman itu ya. Itu terjadi pada tanggal 30 bulan 12 1610 guys, dimana si Gheorghe Turso ini, sepupu Elizabeth ini, memimpin untuk menggeledah kastil dari Elizabeth, dan digeledah tuh semua kastilnya Elizabeth guys. Dan ketika si Gheorghe Turso ini masuk, sepupunya Elizabeth, dia betul-betul kaget guys, karena melihat banyak banget mayat-mayat yang berserakan di dalam kastil tersebut, dan semuanya rata-rata masih gadis yang cantik, muda dan juga perawan. Ada yang digantung dengan urat nadinya terpotong dari tangan dan kaki, ada yang diletakkan begitu aja di atas meja makan, ada yang diletakkan di ujung-ujung kastil, ada yang di lantai kastil, dan juga ada yang di bawah tempat penyimpanan dari kastil itu sendiri, karena di bawahnya itu ada kayak basement gitu. Itu juga penuh mayat dari gadis-gadis yang Elizabeth telah bunuh ya, atau korbankan untuk menjadi ritualnya guys, untuk tetap awet muda dan cantik. Akhirnya Elizabeth ini ditangkap beserta ketiga pelayannya, dan dia ini diadili guys. Bayangin, Elizabeth ini diadili atau didakwa ya, divonis, dan dia menjadi tersangka beserta ketiga pelayannya karena dia telah menghabisi kurang lebih 650 gadis guys. Bayangin, 650 gadis telah dibunuh oleh si Elizabeth ini. Betul-betul cewek-cewek psikopat loh. Ibu-ibu psikopat nih Elizabeth. Jadi guys, orang gila tuh, pongoro kalau orang Makassar bilang. Itu orang bahasa Makassar ya guys, artinya orang gila, sarap memang Elizabeth ini, psikopat. Akhirnya Elizabeth ini divonis guys karena telah membunuh kurang lebih 650 gadis muda, dan juga ketiga pelayannya juga jadi tersangka. Nah, selama pengadilan ini Elizabeth ini tidak pernah muncul di persidangan karena dia menganggap diri itu bangsawan yang cucok meong, yang kaya raya ya. Maka dia nggak pernah muncul guys. So cantik memang ini Elizabeth. Akhirnya yang ditetapkan, akhirnya tiga pelayannya ini karena rakyat jelata, rakyat biasa-biasa aja, dia dihukum mati. Si Dorcas yang sering menghasut Elizabeth itu dari awal, dan juga si Joy pacarnya si Anna ini, dia itu dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup guys, karena mereka dituduh melakukan ritual satanisme dan juga sihir. Karena memang kalau zaman dulu itu, kalau lo satanisme dan juga sihir itu pasti lo dibakar hidup-hidup guys, di tiang. Lo diikat terus dibakar di kayu bakar. Nah, sedangkan si Anna, pacar dari Joy ini, dia dieksekusi atau dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya seperti Mary Antoinette yang dari Prancis ya guys. Jadi dia dipenggal. Jadi tiga-tiganya meteor garden alias metong guys, alias meninggoy. Nah, sedangkan bagaimana dengan si Elizabeth Bathory ini? Elizabeth ini so cantik ya, so cantik loh Elizabeth. Jadi Elizabeth ini nggak dihukum mati guys, karena dia itu bangsawan dan juga dia kaya raya ya. Jadi hukuman Elizabeth itu cuman dikurung aja seumur hidup di dalam kastil yang telah dijaga oleh penjaga ya. Jadi
kastilnya itu tinggi dan itu dikelilingi oleh tembok-tembok sehingga Elizabeth ini tidak bisa kabur. Dan juga kastil ini hanya memiliki satu pintu kecil untuk memasukkan makanan dan juga minuman. Jadi Elizabeth cuma bisa makan dan minum dari situ, guys. Dan pada tanggal 21 Agustus 1614 Elizabeth ini meninggal, guys, alias meninggoy, alias meteor garden. Jadi ini tahun 1614 tanggal 21 Agustus Elizabeth ditemukan meninggal oleh penjaga kastil dan dia itu posisinya dalam posisi apa sih, guys? Tersungkup lah begitu. Kayak di lantai gitulah, guys. Jadi Elizabeth ini gitu, dia didapat gitu posisinya pas meninggoy, dan Elizabeth ini meninggal di usia 54 tahun, guys. Jadi udah masuk umur tua ya, setengah abad dia meninggal. Dan memang di kastil ini Elizabeth itu tidak bisa kabur, guys, karena itu dijaga ketat banget sama si penjaganya. Dan selama berabad-abad kisah dari Elizabeth ini, setelah Elizabeth meninggal pada tahun 1614 itu, guys, masyarakat Hungaria itu banyak yang tidak boleh menyebutkan atau menceritakan dari kisah si Elizabeth ini karena dianggap tidak bagus ya, karena dia mempelajari satanisme dan juga sihir. So kurang lebih seperti itulah, guys, cerita dari Elizabeth Bathory, salah satu bangsawan dan juga wanita terkejam ya menurut gue dan menurut banyak orang juga, karena memang kejam banget sih, guys. Ini orang gila nih, perempuan gila, psikopat banget. Bayangin, guys, kurang lebih yang menjadi korbannya itu 650 orang, gadis muda dan cantik. Wow. So kurang lebih seperti itu, guys, kisah dari Elizabeth Bathory, salah satu bangsawan dan juga wanita yang kejam. Dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share dan juga like dari YouTube channel gue ini, Reza Mustafa. Dan ini kisah pertama gue yang gue ceritain. Nanti gue bakalan ceritain lagi kisah-kisah selanjutnya yang seru juga. Oke, guys. So kurang lebih seperti itu, guys, kisah dari Elizabeth Bathory. Jangan lupa beli skincare gue, Reza Kosmetik dan Skincare. Kalian bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia. Oke. Nanti linknya gue kasih di sini ya, guys. Bye bye. See you next cerita. Oke deh.